Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Salih-salihan yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali, beribadah kembali di bulan Ramadan ini. Doa selawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dengan petunjuk agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang khusyuk dalam sholat. Untuk itu, tentu kita semua sudah melaksanakan sholat setiap hari, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah salat kita dikategorikan oleh Allah sebagai salat yang khusyuk? Untuk itu kita perlu tahu apa arti khusyuk itu sebenarnya. Mengapa kita mesti salat dengan khusyuk dan bagaimana supaya salat kita bisa khusyuk? Khusyuk mempunyai arti, mengandung arti. Ada 3 unsur. Yang pertama adalah khudu', yang artinya adalah sifat merendahkan diri yang menunjukkan makna penghambaan. Yang kedua adalah adzillah, yang artinya adalah menghinakan diri di hadapan Allah yang Maha Mulia. Yang ketiga adalah as-sukun, yang artinya adalah tenang, yang nantinya akan melahirkan sifat ketentraman dalam jiwa. Jadi arti khusyuk adalah sikap merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga melahirkan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa. Itulah khusyuk. Kemudian mengapa kita mesti melakukan sholat dengan khusyuk? Coba kita perhatikan. Allah mengingatkan kita untuk menjalankan sholat sebanyak 5 waktu setiap hari dengan panggilan adzan di setiap pergantian waktu, yaitu waktu subuh pada pagi hari. Kemudian dilanjutkan pada siang hari, kita diingatkan kembali oleh Allah untuk melakukan salat zuhur. Pada waktu sore kita diingatkan kembali dengan waktu asar. Di permulaan malam kita juga diingatkan oleh Allah untuk melaksanakan salat maghrib. Dan pada malam hari kita diingatkan oleh Allah juga untuk melaksanakan salat isya. Kita perhatikan juga kalimat yang ada di panggilan adzan itu, yaitu hayya 'alas shalah. Marilah kita mengerjakan salat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kebahagiaan. Salih-salihan yang dirahmati Allah, ternyata salat itu akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Al-falah, hayya 'alal falah, artinya di sini adalah kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Mungkin lafaz yang beda dalam bahasa Arab adalah fariha dan faizun, faza. Fariha artinya adalah bahagia,
Tapi kalau faizun artinya adalah sukses. Tapi kalau al-falah artinya adalah bahagia, sukses dunia dan akhirat. Allah juga menegaskan juga di dalam Al-Quran tentang salat yang khusyuk ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Sungguh pasti Allah menjamin kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman dengan benar. Yaitu yang dilanjutkan dengan ayat 2, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman dengan benar adalah mereka yang melakukan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina orang-orang yang fi salatihim di dalam salat mereka khashi'un, mereka khusyuk, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Salih-salihah yang dirahmati Allah, ternyata kunci kebahagiaan adalah salat yang khusyuk. Itu sudah menjadi janji Allah. Jadi kita tahu bersama mengapa kita harus melakukan salat dengan khusyuk, karena Allah sudah menyiapkan janjinya akan menyempurnakan nikmat kita di akhirat nanti, di akhirat dan di dunia, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita lihat surat Al-Mu'minun sampai ayat 10, orang yang salatnya khusyuk juga menjadi pewaris surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Selain mendapat kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat, orang yang khusyuk akan menjadi pewaris surga Firdaus kelak. Namun perlu kita ingat, tidak mudah untuk melaksanakan salat dengan khusyuk. Karena apa? Karena setan akan selalu menjalankan perannya, karena setan sudah berjanji kepada Allah akan menggoda semua manusia untuk masuk ke dalam neraka. Untuk itu kita harus berjuang sungguh-sungguh supaya salat kita menjadi khusyuk. Yang ketiga adalah bagaimana supaya salat kita menjadi khusyuk. Supaya salat kita menjadi khusyuk, ini bisa dimulai sebelum melakukan salat. Ya. Yang pertama adalah sebelum melakukan salat kita menghadirkan hati kita bahwa kita akan menghadap kepada Allah. Coba kalau kita akan menghadap kepada pejabat, kepada atasan kita, kepada presiden misalnya, pasti kita akan menyiapkan segalanya, pakaian yang bagus, wajah yang tubuh yang bersih dan sebagainya. Pokoknya kita akan menyiapkan dengan maksimal. Demikian juga yang harus kita lakukan pada saat kita akan melaksanakan sholat. Pada saat kita akan melaksanakan sholat, kita hadirkan hati kita bahwa kita akan menghadap Raja di Raja manusia, penguasa langit dan bumi, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan menghadirkan perasaan tersebut akan terasa bedanya pada saat kita menjalankan sholat. Yang kedua adalah yang kita lakukan sebelum melaksanakan sholat adalah berwudu dengan sempurna. Kita laksanakan wudu dengan sebaik-baiknya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu tergesa-gesa,
ya, tidak perlu berlebih-lebihan dan yang secukupnya. Ditambah lagi dengan doa setelah wudu, ya. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku orang-orang yang taubat dan jadikanlah aku orang-orang yang suci. Yang ketiga adalah memahami bacaan sholat. Ini yang terpenting. Bagaimana kita akan khusyuk dalam sholat kalau kita tidak memahami bacaan-bacaan sholat? Memahami bacaan sholat ini adalah meliputi: satu, membaca dengan benar; dua, mengerti artinya; dan tiga, meresapi isi kandungannya. Contohnya pada saat kita takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan barat dan timur. Coba kalau kita resapi doa ini, pasti kita akan menghayati pada saat sholat. Disitulah nanti kita akan mendapatkan kekhusyuan, sehingga kita akan merasa tenang, merasa tentram dalam melaksanakan sholat tersebut. Kiranya itu mungkin nasihat untuk diri saya dan untuk soni-sonihah semuanya, supaya kita bisa menjalankan sholat dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.